Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Nanggapi komentar saudara Aan Musta'an ya. Ini orang ya mulut dan pikirannya ya tidak selaras. Ya. Saya bukan keminter. Nah, ini malah menunjukkan keminter ya. Bolehkah kita wirid sambil tidur? Sedangkan Allah memperbolehkan di dalam surat Al-Imran ayat 191. Nah, orang-orang semacam ini ya tidak akan pernah sukses di dalam hidupnya gitu ya. Karena apa? Dia melihat secara tekstual. Kita itu wirid sambil tidur ya boleh saja. Tapi dalam keadaan apa? Ya. Wiridlah Anda ya dalam keadaan apa? Oleh Anda katakanlah sakit hanya bisanya tidur ya Anda bisa wirid melakukan dengan tidur. Ya. Tapi kalau Anda katakanlah sehat, semangat, Anda tidur, Anda ini menghadap kepada Tuhan. Loh, Anda punya etika enggak gitu? Nah, inilah butuhnya ilmu. Ilmu ini bukan berarti Anda gunakan untuk menuruti ego Anda. Loh, enggak apa-apa kok di Al-Qur'an itu enggak apa-apa kok. Wirid ambek turu kok. Enggak masalah kok. Aku tak turu ae ambek wirid. Nah, apakah seperti itu? Itu menunjukkan kebodohan Anda. Ya, pinter tapi bodoh, tidak punya etika. Ya. Loh, ibarat Anda ya datang kepada Tuhan. Ya, ambil turu, Anda jaluk. Ya. Anda jaluk, terus turu di hadapan Tuhan. Kira-kira kecuali ya. Ada pengecualian, kecuali Anda tidak bisa bangun. Anda bisa sambil tidur. Ya. Atau ketika contoh ya, ketika kita itu sholat itu, kaki kita sakit, tidak bisa digerakkan. Ya kita bisa sambil duduk, kita bisa sambil tidur, tidak ada masalah. Nah, orang-orang semacam ini, ya, tidak akan bisa berhasil di dalam hidupnya. Ya, karena apa? Selalu ya mengikuti egonya, selalu mencari pembenaran, seolah-olah dia itu pintar, tapi bodoh. Ya, orang yang paling bodoh itu ya seperti itu. Orang yang paling bodoh itu adalah orang yang menggunakan kepintarannya untuk memuaskan hawa nafsunya. Paham ya? Paham ya teman-teman Kampus Ilmu Hikmah? Jadi orang yang paling bodoh itu adalah orang yang menggunakan ilmunya untuk kepentingan nafsunya. Kepentingan pembenaran ya, terhadap perbuatannya yang salah gitu. Loh, saya ini sehat ya. Nah, terus saya ini sholat sambil duduk. Itu kan sama seperti itu. Saya sehat secara fisik dan sebagainya. Saya berdoa, wirid sambil tiduran. Itu namanya kurang ajar. Kita ini menghadap Tuhan. Lawang menghadap pejabat saja kita itu harus pakai sopan, pakai aturan, pakai protokol. Loh, ya. Apalagi kita menghadap Sang Maha Penguasa. Kita harus pakai etika. Nah, itu ya. Terus menanggapi komentar saudara Diva Alia. Saya mengamalkan sholawat Fatih ya, badan terasa dingin, kayak ketiup angin. Ya, dada terasa sakit, kadang kayak melihat. Ya, terasa sakit itu bukan karena sholawatnya. Terasa sakit karena ada energi negatif di dalam diri Anda. Itu akan tergesek. Terus saya melihat menjamkan mata, melihat sinar putih. Ya sudah, abaikan semua itu. Ya, kalau Anda mengamalkan sebuah lagu yang sifatnya energinya positif, ada reaksi di dalam diri Anda yang negatif. Nah, itu porsinya ditambah. Itu terjadi gesekan antara energi negatif di dalam diri Anda dengan energi positif yang Anda masukkan berupa sholawat Fatih. Lanjutkan itu sampai hilang reaksi di dalam tubuh Anda. Itu namanya pembersihan. Paham ya?
Terus juga ini juga lucu ya. Tapi gimana Ustadz bila target punya penyakit yang malam tidak pernah tidur? Penyakit malam tidak pernah tidur. Berarti apa? Penyakit gelisah. Loh, itu malah mudah. Ya, orang yang gelisah ketika diamalkan pengasihan itu malah mudah gitu. Ya. Lah inilah teman-teman, ya, ini juga salah satu contoh. Ya, logika yang salah seperti itu. Bagaimana kalau penyakit? Bagaimana? Anda terlalu banyak bagaimana, ya tidak mengamalkan. Ya, jadi kalau mengamalkan sebuah amalan pengasihan, amalkan dulu. Soal berhasil tidaknya, itu urusan nanti. Karena di dalam perjalanan Anda mengamalkan amalan pengasihan, itu selalu ada kendala, selalu ada hambatan, tidak mungkin mulus. Lah kendala dan hambatan itulah dicari solusinya. Caranya seperti itu. Nah, ini mengamalkan amalan pengasihan ya. Berdoa untuk diri sendiri ya, terus untuk orang tua, ini namanya tawasul ya. Itu enggak apa-apa ya. Anda tawasuli dulu ya. Misalkan Anda ini sebelum mengamalkan amalan pengasihan, Anda tawasuli dulu. Ila ruhi ya, jasati ya, jasad saya, ila ruhi orang tua saya, ila ruhi kiai siapa, semua wali songo misalkan. Anda tawasuli, itu ya enggak apa-apa, itu bagus sekali. Ya, itu bisa membooster ya, membooster energi amalan pengasihan Anda. Bisa Anda booster dengan itu, tawasul dulu, artinya membuat jalan. Ini mengamalkan amalan pengasihan ini ya, di bulan suci ya, saya berhenti. Tapi kenapa ya? Tapi kenapa kok saya mimpi target telanjang? Mimpi target telanjang. Itu tandanya energi amalan pengasihan Anda itu tidak bisa keluar. Nah, itu yang harus Anda kendalikan. Artinya apa? Puasa yang Anda kerjakan itu masih belum ada hasilnya. Ya. Anda puasa ya, contoh sederhana. Anda puasa masih memikirkan target. Harusnya fokus di puasanya. Nah, contoh memikirkan target, Anda tanya kepada saya ini. Itu kan menunjukkan energi Anda itu yang ngebet. Walaupun katakanlah puasa ya, Anda ini pengen ngebet segera mendapatkan target. Ya. Walaupun Anda tidak mengamalkan amalan wiridnya. Itu sama saja, tapi sebelum puasa kan Anda mengamalkan. Ada juga yang seperti itu. Ya, ada juga yang mengamalkan, ya, mengamalkan pas puasa itu nafsunya tambah, meningkat. Ya iya. Nah, ketika seorang puasa mengamalkan tidak mengamalkan amalan pengasihan, maka energinya ini akan keluar. Gitu. Harusnya keluar menuju target lebih besar, lebih cepat. Karena apa? Pada saat puasa Anda melupakan. Ya ibaratnya Anda ini ya habis mengamalkan terus melupakan. Ibaratnya seperti itu. Lah puasa ini habis Anda tidak mengamalkan, Anda melupakan saja. Tapi Anda menghimpun energinya. Energi dari amalan yang sudah Anda himpun ini akan semakin besar. Walaupun Anda tidak mengamalkan amalan pengasihan. Tapi kenapa kok itu tidak bisa keluar energinya kepada target? Harusnya target yang mimpi kepada diri Anda, tapi Anda yang mimpi. Itu pertanda pikiran Anda, otak Anda tidak bisa melepaskan bayangan target. Inilah yang harus Anda lepaskan. Jadi poso, ngepos noroso. Poso itu menahan apapun gitu ya. Cara sederhananya supaya Anda bisa melepaskan Anda ini ketika puasa. Ini totalitas gitu ya. Totalitas di sini adalah ketika Anda puasa, yang Anda harus lakukan adalah mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Baru nanti Anda tidak akan mimpi lagi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.